Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Pirianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini, langsung saja di kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas seperti apa yang saya lansir dari situs CNN Indonesia, dan saya akan tampilkan saja di layar dan saya akan membacakannya kepada kita. Gencatan senjata Israel Hamas dimulai Jumat pagi, berlangsung 4 hari. Ya, jelas sekali ya, ini dikatakan bahwa gencatan senjata Israel Hamas akan dimulai hari ini Jumat 24 November 2023 dan dikatakan akan berlangsung selama 4 hari. Ya, ini berita terbaru teman-teman. Ini pada hari Jumat, hari ini 24 November 2023, diterbitkan pada pukul 2:20 waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan coba melihat saja di sini. Nah, ini dia, saya akan bacakan. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan dimulai pada Jumat pagi 24 November 2023 ya, pukul 7 waktu setempat. Bakal berlangsung hingga 4 hari berikutnya. Nah, ini akan dimulai pada hari Jumat pagi ya, pukul 7 waktu setempat. Maka ini karena diperkirakan ada sekitar 5 jam selisih dengan waktu Indonesia, maka diperhitungkan ini 7 ditambah 5 berarti 12 ya. Artinya nanti pukul 12 siang gitu teman-teman ya. Pukul 12 siang di waktu Indonesia Barat dan pukul 7 waktu setempat di Israel akan dimulai gencatan senjata ini ya. Oke. Lalu dikatakan organ militer Hamas Brigade Ezzedine Al-Qassam mengatakan aktivitas militer dihentikan oleh kedua belah pihak selama gencatan senjata berlangsung ya. Dan ini dia pernyataannya, gencatan senjata berlaku selama 4 hari terhitung sejak Jumat pagi disertai dengan penghentian seluruh aktivitas militer, mengutip pernyataan Ezzedine Al-Qassam seperti diberitakan AFP ya. Oke, lalu kita akan melihat saja di sini. Selama gencatan senjata berlangsung, Brigade Ezzedine Al-Qassam mengatakan bakal ada 50 sandera yang dibebaskan, termasuk 3 tahanan Palestina yang masih mendekam di penjara Israel. Mengutip CNN, gencatan senjata akan dilanjut dengan pertukaran sandera antara kedua pihak pada Jumat sore pukul 16 waktu setempat ya. Berarti pukul 21 malam kalau di Indonesia bagian Barat. Rencana gencatan senjata dan penyerahan sandera pada Jumat itu juga diumumkan oleh pemerintah Qatar yang ikut serta dalam mediasi ya. Lalu dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari mengatakan penyerahan sandera diawali dengan pembebasan 13 perempuan dan anak-anak. Jumlahnya 13 orang, semuanya perempuan dan anak-anak, dan para sandera yang berasal dari satu keluarga akan diserahkan dalam waktu bersamaan. Ini langsung disampaikan oleh Ansari mengutip CNN pada hari Jumat 24 November 2023 ya. Lalu seterusnya dikatakan sandera yang berada di tangan Israel bakal diserahkan kepada Dinas Intelijen Mossad terlebih dahulu sebelum dibebaskan. Mossad juga bakal menyerahkan daftar tahanan Palestina lainnya yang akan dibebaskan kepada Qatar. Begitupun tahanan Israel yang berada di tangan Hamas. Hamas dan Israel bakal memberitahu Qatar mengenai daftar sandera yang akan dibebaskan setiap hari selama gencatan senjata berlangsung. Ya. Lalu berikutnya disampaikan Al-Ansari tidak memaparkan rute yang dipakai dalam proses penyerahan sandera demi keamanan. Dia memastikan Palang Merah Internasional turut serta dalam proses yang akan dilakukan nanti. Terpisah, pihak Israel juga mengkonfirmasi bahwa gencatan senjata dan penyerahan sandera akan dimulai pada hari Jumat, ya kan? Hari ini ya. Koordinator penyerahan sandera dari pihak Israel, Gal Hatz, mengatakan petugas yang melakukan penyerahan sudah menghubungi para keluarga sandera. Ini dia pernyataannya, kita akan baca ya, ini dia. Petugas penghubung sudah memberitahu semua keluarga dari sandera yang masuk dalam list penyerahan, kata Hatz seperti diberitakan CNN.
Lalu di bawahnya, sementara itu Kepala Komisi Urusan Tahanan Palestina, Kadura Fares, mengatakan bakal ada sekitar 30 hingga 35 orang yang akan mereka sebagai awalan pada Jumat ya. Dan paling terakhir ini nantinya semuanya bakal dibebaskan di pos pemeriksaan Beitunia Selatan Ramallah di tepi barat. Akan tetapi dia mengaku belum diberitahu daftar sandera yang akan dibebaskan. Dalam kesepakatan gencatan senjata Israel Hamas yang dimediasi oleh Qatar, akan ada 50 dari total 240 sandera di Gaza yang bakal dibebaskan milisi Hamas. Sebagai balasan, Israel juga akan membebaskan 150 tahanan Palestina dari penjara Israel. Nah, ini dia yang saya masih bingung teman-temannya. Ini jumlah yang ke-50 ini apakah hanya itu yang dibebaskan selama gencatan senjata yang 4 hari ini, atau 50 orang sandera setiap harinya. Artinya kalau 50 orang berarti kali 4 hari itu ya sudah 200 orang. Cuma di sini saya masih belum mengerti ya kan. Nah, sedangkan kalau dihitung-hitung, kalau misalnya pun selama 4 hari akan dibebaskan 50 sandera, maka itu masih tersisa 40 sandera lagi. Lalu ini nanti kapan lagi akan bebaskan? Kita tidak mengerti. Tapi selama penulisan di sini kita hanya mengerti dan paham bahwa memang ada 50 sandera yang akan dibebaskan dan tidak ada keterangan. Tapi menurut saya ini selama 4 hari teman-teman ya. Nah, bagaimana lagi nanti yang tinggal ada sekitar 190 orang lagi sanderanya. Sedangkan yang dibebaskan oleh Israel itu adalah 150 tahanan Palestina dari penjara Israel. Bagi kita sih ini tidak balance begitu teman-teman ya, tidak seimbang gitu ya. Tapi ya tentunya mungkin ada juga yang diperhitungkan oleh mereka. Dalam hal ini bukan sekali lagi bukan karena kita membela Israel, bukan. Tapi kalau misalnya kita menghitung angka ya kan, 150 akan dibebaskan oleh Israel untuk Hamas, sedangkan yang dibebaskan Hamas hanya 50 orang sandera untuk Israel. Nah, ini tentunya kan sudah tidak lagi seimbang teman-temannya, sangat jauh sekali perbandingannya. Ada di angka 1:3 ya, artinya 1 orang dibebaskan untuk Israel, sedangkan Israel membebaskan 3 orang untuk Hamas ya kan. Nah, ini dia yang saya masih belum mengerti soal ini. Tapi tentunya semuanya memang sudah kesepakatan mereka, dan kita hanya bisa mengikuti berita-berita yang seperti begini tanpa banyak berkomentar ya, karena tentunya mereka yang paling tahu soal ini semua. Jadi sebab itu teman-teman, karena memang sudah begini yang menjadi kesepakatan mereka, ya kita hanya bisa menonton gitu ya, karena kita tidak bisa mengganggu gugat apa yang menjadi kesepakatan mereka, baik itu Hamas dan juga Israel. Saya pikir apa yang sudah mereka sepakati adalah sebuah hal yang memang sudah dicapai begitu rupa dan akan memberikan sebuah hasil yang yang akan berpengaruh antara Israel Palestina begitu, sehingga ada yang namanya keamanan ya gitu kan. Sekalipun kita melihat memang beberapa waktu yang lalu ya, bahkan sudah dari awal daripada serangan dilakukan oleh Hamas ini ya, Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu menegaskan gitu ya, dengan tegas dia mengatakan bahwa yang menjadi targetnya adalah menghabisi kelompok milisi Hamas. Dan kemarin juga beliau mengingatkan seperti begitu, bahwa setelah nanti gencatan senjata yang akan berlangsung selama 4 hari, yaitu yang pernah disampaikan beberapa hari terakhir ini, beliau kembali menegaskan bahwa perang akan tetap dilanjut setelah itu ya. Artinya bahwa sandera boleh dibebaskan, dan juga ada warga dari Palestina yang juga akan dibebaskan dari penjara-penjara Israel. Tetapi setelah itu selesai,
ya gencatan senjata yang berlangsung selama 4 hari ini selesai, maka dipastikan ya Netanyahu mengatakan akan tetap berlanjut yang namanya serangan untuk menghabisi kelompok milisi Hamas dalam hal ini. Ya tentunya mereka sudah tahu semuanya apa yang mereka perlu lakukan, dan ya itulah yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi ini. Ya sekian saja dulu teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.